Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Michan Kolandari. Saya akan membahas tentang hak dan kewajiban negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki satu aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, yaitu Homo homini lupus, atau manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak seringkali dileburkan dalam hal kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Ada beberapa pengembangan HAM di Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal seperti keluasan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pengembangan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1998 sampai sekarang telah terjadinya rezim Orde Baru, terjadi pengembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Pengaturan hak dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, contohnya kebebasan bergerak, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, hak asasi ekonomi, contohnya hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, contohnya mendapatkan pendidikan, pengembangan budaya, dan lain-lain. Keempat, hak asasi prosedural, contohnya mendapat keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Kelima, hak asasi politik, contohnya memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Keenam, hak asasi dan perlakuan yang sama, contohnya hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara dapat menunjuk pandangan para pemikir. Yang pertama, menurut kaum pluralis,
masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk pada masyarakat. Yang kedua, kaum Markus, dominasi kekuasaan pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum Borgias untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, menurut kaum Sintesis, yaitu menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Markus dan Agnis, atau warga negara untuk teori Yarulis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi.